Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, para undangan, mitra kerja di Kementerian Kesehatan. Saya berusaha 5 menit, mudah-mudahan tepat waktu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu pendalaman, tapi sedikit saya mengilustrasikan bahwa anggaran dari COVID ini lebih sudah 1.000 triliun, yaitu tidak saja di kesehatan tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kementerian Kesehatan ini adalah pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa. Maka dari itu anggaran tahun 2021 ini adalah anggaran yang betul-betul nantinya bermanfaat bagaimana kita bisa memprediksi COVID ini. Kami hanya ingin, karena bagaimanapun anggaran kita sebagai pusat berfungsi sebagai pengawasan, ini anggaran ini kan berbasis kinerja. Kami ingin penjelasan dari Kementerian Kesehatan dengan anggaran 134 triliun ini, apa jaminannya bahwa COVID ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun. Karena kita cukup malu juga, kita sudah disorot di dunia internasional, kita terbesar di Asia, dan kita 1/6 penduduk dari India. India itu malah lebih kecil. Nah, berarti kan seperti pengangkatan Pak Menteri selama ini tentu menginginkan agar COVID ini cepat selesai. Nah, tentu kami ingin estimasi dengan anggaran yang dianggarkan di Kementerian Kesehatan ini, perkembangannya bila perlu kapan ini bisa diatasi, karena ini masyarakat sedang ditunggu. Yang kedua, terhadap anggaran-anggaran yang nantinya kira-kira sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan, seperti tadi sudah banyak disoroti, contoh untuk isolasi mandiri, tentu harus dikoreksi. Karena kami melihat hampir sebagian besar, kami juga di daerah sering melihat memantau, yang isolasi mandiri itu tidak dapat anggaran. Tentu ini bisa dikoreksi, bisa diposkan kepada anggaran yang lain. Seperti tadi Pak Edi Wuryanto diberikan kepada tenaga-tenaga non-kontrak dan sebagainya, dan itu risikonya cukup tinggi. Nah, itu dikoreksi. Kemudian yang ketiga, ini masalah vaksin. Di sini kan dianggarkan untuk masalah data yaitu hampir 6 triliun. Ada rencananya nanti kan masalah vaksin mandiri. Bagaimana mengkoordinasikan antara vaksin mandiri tentang vaksin yang nanti yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Karena ini tentu akan terjadi kesulitan dalam pendataan, apalagi nanti mandiri itu tidak akan menjadi lembaga vertikal ataupun menjadi pengawasan di Kementerian Kesehatan. Termasuk juga bagaimana nanti akan menghilangkan stigma. Karena sekarang aja hasil survei 22% itu belum mau divaksin, apalagi ada mandiri, tentu akan berstigma seperti obat generik dan sebagainya. Itu cukup lama ini melakukan sosialisasi. Nanti jangan-jangan nanti vaksin mandiri itu lebih bagus, kemudian vaksin yang gratis itu nanti khasiatnya tidak bagus, kan seperti itu. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian yang terakhir ini, kami dari Bali, Dapil Bali, dampak daripada COVID ini paling parah secara nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dulu rata-rata di atas nasional 6-7%, sekarang minus sampai 12,30% karena bergerak di sektor pariwisata. Nah, tentu kami mengharapkan agar menjadi prioritas, jangan sampai nanti ketika kami menghasilkan devisa, nah, itu diambil oleh pemerintah, tapi ketika dalam keadaan susah ini, nah, ini perhatiannya ini harus bukan pada Bali aja, mungkin daerah-daerah pariwisata yang lain. Nah, tentu
Dalam hal ini aspirasi daripada pelaku pariwisata itu adalah mereka sudah melakukan protokol kesehatan, tetapi ketika nanti ada namanya PCR, antigen itu perlu mereka itu mendapatkan yang namanya gratis kan seperti itu. Kemarin kami bicara dengan Wakil Menteri itu sudah rencananya sudah akan dibantu seperti itu. Mohon dibantu untuk realisasi sehingga kalau sampai sekarang lebih ini sudah setahun, kalau sampai nanti 2 tahun, wah habis ini teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata. Padahal itu adalah sumber devisa daripada pemasukan negara. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut, luar biasa, tepat waktu 5 menit lewat sedikit lah.